Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk mempelajari qala Allah qala Rasul, mempelajari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memahamkannya di dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat wal ummahat, a'azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi seorang muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian kata muslim di sini maknanya juga muslimat. Para ulama mengatakan laisa huwa alladhi yadhunnuna innama talabul ilmi fariidhatun an yaqa'a ar-rajulu fi shay'in min umri dinihi fayas'alu anhu hatta yu'allimahu. Tidaklah seperti persangkaan mereka, sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan perkara agamanya, maka ia akan ditanya sampai ia mengajarkannya kepada orang lain. Makanya ketika kita menghadapi sebuah hadis, harus dicek dulu keabsahan daripada hadis tersebut. Sering kita mendengar hadis yang serupa tapi ditambahi dengan muslimat, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan tambahan wa muslimatin itu dhaif. Itu dhaif. Maka yang benar hanya sampai wa ala kulli muslimin, tetapi maknanya mencakup muslimah juga. Artinya seorang muslimah juga harus berilmu. Seorang muslimah juga harus menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i. Ya. Oleh karenanya, ya, berkata salah seorang ulama setelah melihat keadaan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau? Alangkah bahagianya ibu Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Di bawah pendidikan ibunya tersebut yang janda, yang mendidiknya sendirian, akhirnya apa? Beliau berhasil menjadi seorang imam besar dan ahli ilmu, ya, dan ahli ilmu. Oleh karenanya apa? Mengapa seorang wanita harus berilmu? Ya karena sudah bukan masanya lagi wanita harus menjadi pelaku yang pasif, tidak tahu apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Tidak. Bukan zamannya pula seorang wanita muslimah saat ini, ya, hanya diharuskan menjadi seorang ibu dan istri yang tugasnya hanya mampu melayani suami dan merawat anak. Padahal melayani suami dan merawat anak itu pun juga membutuhkan ilmu syar'i, sehingga nanti akan terwujud sebuah rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah wa sakinah. Oleh karena itu seorang wanita harus juga berilmu. Kenapa demikian? Banyak sebabnya. Yang pertama, karena di tangannya lah anak-anak yang ia didik kelak akan menjadi orang besar yang mampu berperan dalam peradaban dunia. Muhammad Al-Fatih yang kita kenal dengan Qaidul Islam, beliau juga dididik oleh seorang wanita, walaupun ya tidak terkenal ibunya, justru yang terkenal anaknya. Tapi ya, di balik kebesaran Muhammad Al-Fatih terdapat seorang ibu yang hebat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita tahu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, di balik besarnya namanya beliau dengan ilmunya ada seorang wanita yang hebat. Dari tangan seorang ibulah anak-anak kelak akan menjadi orang-orang besar yang sukses sesuai skill dan keilmuannya masing-masing. Apapun itu, terutama ilmu syar'i, terutama ilmu agama, yang itu merupakan ilmu terpenting bagi seorang anak dibekali oleh ibunya. Ya, dibekali oleh ibunya. Ya. Karena pada dasarnya pendidikan anak bukan hanya tugas guru di sekolah, karena memang mereka hanya mentransfer saja, atau di pesantren, walaupun juga di pesantren itu sudah benar seorang orang tua apabila tidak bisa mendidik anaknya atau mengajari ilmu agama kepada anaknya, diletakkan di pesantren. Tapi juga tugas utama orang tua, terutama wanita, ya, saat anak-anaknya ada di rumah. Ya. Nah, yang seperti itu muncul sebuah pertanyaan besar. Ya. Apakah mungkin seorang ibu yang tidak bisa baca tulis akan mampu
membantu anak-anaknya belajar sehingga mampu mencetak anak yang cerdas yang kelak menjadi para pemimpin besar? Tidak bisa. Maka seorang wanita, seorang muslimah itu juga harus berilmu. Nah, bagaimana pula seorang muslimah mampu melahirkan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran, sementara dia sendiri buta huruf terhadap Al-Quran. Ya. Yang kita kenal dulu seorang hafidz kecil namanya Musa, Ananda Musa. Kita tahu bahwasanya yang mendidik Musa itu peran besarnya adalah siapa? Ibunya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Musa di Facebooknya beliau. Masya Allah, luar biasa. Ya. Mungkinkah juga seorang ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran akan mampu mendidik anak-anaknya untuk menjadi hafidz dan hafizah? Tidak mungkin. Ya. Makanya apa? Minimal dari seorang ibu itu bisa membaca dan menulis Al-Quran walaupun tidak hafal. Ananda Musa sudah hafidz Al-Quran pada umur 5,5 tahun. Pertanyaannya, apakah Ummu Musa juga seorang hafidz? Tidak. Beliau bukan seorang hafizah, tetapi beliau bisa membaca dan menulis Al-Quran. Sehingga anak tersebut Masya Allah dikenal di Indonesia, bahkan di dunia. Makanya ketika sampai di Saudi Arabia itu, Ananda Musa hafizahullah ta'ala ditawari untuk hidup di Saudi, kemudian juga menjadi warga negara Saudi, kemudian juga pendidikannya gratis sampai universitas karena Al-Quran. Makanya apa? Karena itu tidak ada alasan lain bagi seorang wanita kecuali ia harus berilmu. Terlebih lagi jika ia seorang muslimah, maka menuntut ilmu adalah bagian kebutuhan primernya yang tidak bisa dipandang sebelah. Ma'asyiral muslimat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Dengan ilmu-ilmu syar'i itu kelak seorang muslimah akan menjadi pribadi yang berdaya guna, bukan hanya untuk keluarganya saja, tapi juga berguna bagi kaumnya sesama muslimah. Nah, yang seperti ini misalkan kajian muslimah, ya, minimal yang mengajari adalah seorang muslimah juga. Ya, seorang muslimah juga, bukan seorang laki-laki. Ya. Sehingga nanti para jamaah rahimakumullah ta'ala tidak adanya fitnah. Kemudian jikalau yang mengajarnya sama perempuan itu lebih afdal, lebih enak. Ya. Dengan berilmu seorang wanita juga tidak akan menggantungkan dirinya 100% kepada suaminya. Ya. Ma'asyiral muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian perlu kita fahami bahwa hukum mempelajari ilmu syar'i dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu fardu ain. Apa aja? Yaitu mempelajari ilmu yang bisa menegakkan agama Islam, meluruskan akidah dan ibadahnya. Ilmu yang tidak boleh seseorang jahil atau diberi uzur dalam hal ini, seperti mempelajari tauhid dan bahaya syirik, mempelajari usul pokok-pokok iman, rukun Islam, mempelajari hukum-hukum sholat, tata cara wudu, ya, bersuci dari junub dan semisalnya. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
Jadi hukum yang pertama itu adalah apa? Fardu ain. Setiap muslim, muslimah harus mempelajari ilmu tersebut. Makanya kadang juga perlu dilakukan sebuah daurah intensif bagi seorang muslimah. Makanya dulu di Jakarta terdapat sebuah daurah muslimah yang waktu itu kalau tidak salah terakhir itu kita mendatangkan Ustaz Syafiq bin Reza Basalamah dari Jember. Nah kebetulan waktu itu yang mendaftar itu sekitar 2.500 akhwat dan ummahat ya, dan itu akhirnya dibagi menjadi dua karena tidak tempatnya tidak mencukupi ya, tidak mencukupi. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala itu menulis sebuah kitab, ada sekitar 6 jilid tentang Jami' Ahkamin Nisa, kumpulan hukum-hukum perempuan ya. Ya makanya dengan demikian seorang muslimah itu harus berilmu. Kemudian ilmu yang mempelajarinya adalah fardu kifayah. Tidak semuanya ya wanita atau muslimah ini mempelajari hukum ini ya. Maknanya apa? Apabila ada sebagian kaum muslimin yang telah mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban atas sebagian muslim lainnya. Adapun ilmu yang dimaksud di sini adalah mempelajari bab-bab ilmu dan agama, perincian masalah-masalahnya beserta dalilnya. Nah, ini fardu kifayah. Karena tidak setiap muslim atau muslimah itu mampu mempelajari permasalahan ini dengan detail. Permasalahannya detail, kemudian dalil-dalilnya juga detail. Jikalau ada, maka itu merupakan nilai plus untuk seorang muslimah. Apalagi sekarang banyak sekali ya pengajar-pengajar muslimah yang bergelar LC, doktor maupun MA, itu banyak sekali. Nah, biasanya apa? Suaminya, karena ikut suaminya. Jadi suaminya kuliah, istrinya juga kuliah. Dari penjelasan di atas ya, kita fahami bahwa wanita muslimah tidak wajib mempelajari semua ilmu agama. Yang wajib ia pelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan, yang pertama seperti ilmu akidah yang berkaitan dengan pokok-pokok iman dan Islam. Sehingga anak-anaknya nanti itu tidak perlu belajar kepada orang lain masalah akidah. Karena apa? Ibunya sendiri, umminya sendiri sudah faham masalah pokok agama. Sehingga kalau diajarkan sendiri itu, maka anak tersebut akan berhasil di tangan ibunya. Dan ibunya juga harus sabar berhadapan dengan anak kecil. Kemudian yang kedua, ilmu tentang taharah, bersuci, yang menjadi keharusan baginya, seperti tata cara mandi suci setelah haid dan junub, tata cara wudhu dan tayamum beserta pembatal-pembatalnya dan semisalnya, yang mana wanita muslimah tidak boleh jahil dalam masalah ini. Ya. Ketika sang suami dia mencari duit di luar rumah, maka yang wajib untuk mendidiknya adalah istrinya. Ya. Dan keduanya, antara suami dan istri itu harus ada kerjasama yang baik. Ini anak mau dibuat seperti apa anak tersebut? Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrahnya. Illa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kecuali kedua orang tuanya itu menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, faedah lain daripada hadis ini apa? Yaitu pendidikan.
ya, pendidikan. Oleh karenanya apa? Orang tua itu adalah qudwah dan juga fotokopi daripada ya, anak itu adalah fotokopi dari orang tuanya. Orang tuanya baik, pasti dia akan mengajari anaknya hal-hal yang baik. Dan kadang tidak mengharuskan juga orang tuanya rusak. Tidak mungkin menginginkan anaknya itu rusak, pasti menginginkan sesuatu yang baik. Tapi ada salah satu hal yang tidak memungkinkan anak tersebut untuk menjadi baik. Apa? Contoh dari orang tua. Seperti halnya bagaimana? Ya, orang tua diantaranya bapaknya. Bapaknya nyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, tapi bapaknya masih lihat TV sambil merokok. Ya, itu pasti anak itu akan mikir, bagaimana mungkin orang tua menyuruh sementara orang tua tidak memberikan contoh terbaik bagi anaknya tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang sholat, mulai dari tata caranya, waktu-waktunya, sunnah-sunnah rawatib, serta yang berkaitan dengan sholat baik ketika mukim maupun safar. Nah, makanya para jamaah rahimakumullah, siapakah yang paling mengerti tentang anak itu kecuali orang tuanya, terutama ibunya. Terutama ibunya. Kan dari umur bayi setelah dia lahir, ya, anak tersebut lahir sampai umur mungkin 4 tahun atau 5 tahun kan bersama ibunya. Maka disitulah keadaan yang mana seorang ibu mengajari, mendidik anaknya, ya, dengan ilmu agama yang baik juga. Kemudian ilmu tentang puasa, kewajiban, ya, sunnah-sunnahnya, kapan ia boleh tidak puasa, mengqadha'nya, kafarat, serta hukum-hukum yang berhukum dengan puasa, berhubungan dengan puasa. Di desa saya itu ada namanya istilah puasa beduk. Kalau jam 12 boleh makan sampai jam 1. Nah, sekarang ini saya mendengar ada istilah baru para ummahat rahimakumullah. Apa itu? Yaitu puasa sapi. Puasa sapi. Nah, itu sejarahnya wallahu alam, itu saya belum tanyakan. Itu kenapa kok ada puasa sapi? Wallahu alam. Apakah ketika buka puasanya harus pakai daging sapi? Wallahu alam. Kemudian ilmu tentang zakat, ya, maka wajib baginya mengetahui syarat-syarat zakat, tata cara membayarnya, jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan, dan orang-orang yang berhak menerima zakat, sehingga nanti ketika dia dewasa, pada waktu kecil sudah dibiasakan dengan hal demikian, ketika dewasa itu dia tidak menjadi orang yang pelit. Kemudian ilmu tentang haji apabila telah mampu, karena memang demikian hukumnya, ya, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang ketujuh, ilmu tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, ketaatan kepada suami dan semisalnya, ya. Kalau anak laki-laki bagaimana, ya, dididik bagaimana nanti dia menjadi seorang suami yang bertanggung jawab penuh terhadap istrinya di dunia dan akhirat, dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Sebagai istri, kalau dia anak perempuan, maka dia harus taat kepada sang suami selama ketaatan tersebut bukan untuk kemaksiatan, ya. Kemudian ilmu tentang pendidikan anak, kewajiban orang tua mendidik dan membesarkan anak dengan cara yang baik, ya. Makanya apa? Contoh konkret daripada
Ya, muslimah dalam berilmu itu adalah pada zaman terdahulu, ya, dari kalangan kaum muslimin, kalangan wanita yang menjadi rujukan pada zamannya seperti siapa? Aisyah radhiyallahu anha dan semua istri-istri Nabi Muhammad SAW. Umrah bin Imran murid Aisyah bin radhiyallahu anha. Begitu juga dengan Mu'adzah al-Adawiyah rahimahullahu ta'ala anha, dan selain mereka yang selalu pada setiap masanya ada. Makanya semoga dengan kajian ini nanti para ummahat rahimakumullahu ta'ala bisa tambah semangat dalam mempelajari agama. Kemudian para jamaah rahimakumullah, wanita merupakan bagian komponen masyarakat, sehingga secara otomatis mereka juga harus memiliki andil dan tugas dalam menata dan memperbaiki masyarakat. Tidak ada keraguan lagi untuk melaksanakan tanggung jawab dalam membina diri sendiri dan masyarakat, mutlak membutuhkan ilmu syar'i. Bagaimana tuntunan ilmu syar'i dalam membina rumah tangga, mendidik anak, bermuamalah dengan tetangga dan seterusnya. Ya. Konsekuensinya kaum wanita juga harus memiliki ilmu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Karenanya ia bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan ibadah sholatnya, ibadah puasanya, pembayaran zakatnya, ibadah hajinya, usaha pemurnian akidahnya, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, dan semangat berlomba dalam setiap kebaikan. Intinya apa? Seluruh kandungan risalah Islam yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis tentang kewajiban seorang muslim memiliki makna bahwa wanita juga berkewajiban untuk mempelajari dan mengajarkannya secara teori maupun amaliyahnya nyata. Ya. Makanya apa? Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa muslimah tadi kita jelaskan itu dhaif. Ma'asyiral muslimat a'azani Allah wa iyyakunna. Nah ternyata ya, namun dalam kenyataannya ternyata ya, ada saja yang berkomentar dengan sekedar bersandar pada tekstual hadis secara harfiah, secara letterlek ya, tentang hukum wanita menuntut ilmu adalah nafilah sunnah semata, bukan wajib. Padahal sebenarnya kata muslim dalam hadis di atas maknanya apa? Yaitu risalah itu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Makanya apa? Mempelajari agama Islam ini tidak hanya dibatasi untuk apa? Kaum Adam saja, tetapi juga dengan untuk kaum Hawa. Ya. Makanya di dalam hal ini, porsi yang seperti ini sama antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu syar'i itu sama, yaitu sama-sama wajib. Ya. Oleh karenanya di antara peran terpenting bagi wanita yang berkiprah di medan dakwah yaitu mengajarkan ilmu syar'i. Ya. Oleh karenanya perlu diketahui semenjak awal Islam sudah terdapat perintah untuk memberikan pelajaran kepada perempuan tentang ilmu-ilmu syar'i. Makanya kalau kita lihat sirah nabawiyah, betapa para sahabat sahabiyat ridwanullahu alaihinna jami'an itu mereka sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu syar'i, entah itu langsung kepada Nabi SAW atau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah mencari ilmu. Ya.
Siapa saja muslim dan muslimah yang enggan mempelajari hukum-hukum agama, cara berhubungan dengan Rabbnya, enggan mempelajari cara pembinaan jiwa, norma sosial, inti moral dan tata kerama kehidupan, maka ia terjerumus ke dalam dosa karena meremehkan ilmu-ilmu tersebut. Oleh karenanya apa? Para muslimah pada zaman sekarang itu juga sudah mengalami kemajuan dalam konteks kesetaraan derajat wanita dan lelaki dalam mendapatkan ilmu. Sungguh tidak ada yang lebih membuktikannya daripada keberadaan wanita muslimah dalam naungan Islam. Mereka telah mencapai derajat yang tinggi dalam keilmuan. Contohnya siapa? Para sahabiyat, yaitu sahabat wanita. Sekiranya kalau kita mau menilik sirah nabawiyah dan perjalanan para sahabiyat dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya kemudian mengamalkannya, itu kita akan mendapatkan cerita mereka, sirah mereka yang sangat-sangat menakjubkan sekali. Mereka semangat mengerjakan sholat berjamaah bersama Nabi SAW di masjid supaya bisa memperoleh pengajaran langsung dari Nabi. Karena apa yang mereka lihat dari Nabi SAW itu merupakan ilmu syar'i. Padahal semua bersepakat bahwa seorang wanita melaksanakan sholat di rumah itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Kemudian dikarenakan jumlah mereka banyak, akhirnya Rasulullah SAW mengkhususkan sebuah pintu masjid bagi mereka hingga sampai sekarang di Masjid Nabawi yang diberi dengan babun nisa, artinya pintu khusus untuk para wanita. Dan memang seharusnya demikian. Masjid itu harus ada pintu tersendiri bagi perempuan, bagi wanita. Tidak boleh dijadikan satu. Tidak boleh mereka itu berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki, tidak boleh. Makanya Al-Balazuri rahimahullah menyebutkan dalam Fuhul Buldan, jumlah wanita muslimah terdahulu yang mempelajari baca tulis adalah separuh jumlah laki-laki yang mampu baca tulis. Diriwayatkan dalam Asy-Syifa Al-Adawiyah dari Bani Adi, keluarga besar Umar bin Khattab diminta Nabi untuk mengajarkan kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab, cara menulis indah. Nah, di sini memberikan isyarat juga bahwasanya yang mengajarkan istri itu adalah sang suami. Oleh karenanya sang suami itu juga harus bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Sekiranya kalau sang suami itu tidak mau, misalkan dan ini memang terjadi, misalkan sang suami tidak ingin melihat tahu istrinya melihat ustadznya misalkan, kalau begitu sang suami harus belajar. Nah, nanti dialah yang akan mengajari istrinya gitu. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin Ummu Salamah juga memiliki kemampuan membaca maupun belum sampai pada derajat mahir dalam menulis. Al-Waqidi menyebutkan bahwa Karimah binti Al-Miqdad bisa membaca dan menulis. Begitu pula dalam hal pengajaran, para wanita sahabiyat juga mampu berkompetisi seperti laki-laki. Misalkan Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan kurang lebih 2000 hadis. Begitu pula saudarinya bernama Asma juga meriwayatkan sekitar 50 hadis. Dan masih banyak lagi di antara muslimah sahabiyah selain keduanya yang banyak meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah.
Makanya gambaran dari seorang ahli ilmu itu adalah istrinya. Maksudnya bagaimana? Seorang ahli ilmu, seorang ustadz, seorang syekh, minimal ilmunya itu harus diserap dulu oleh istrinya sebelum yang lain. Makanya disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Contohnya juga Ummu Darda yang dikaruniai ilmu pernah berkata, sungguh aku telah merasakan dan menjalankan berbagai macam ibadah, namun yang paling bisa merasuk dan menyembuhkan jiwaku tatkala duduk dan zikir di hadapan para ulama. Tapi tentu saja apabila wanita ingin belajar juga harus memenuhi ketentuan daripada syariat. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri mengakui akan kefakihan Ummu Darda dengan pujiannya. Ya, semua telah bersepakat tentang kefakihan dan kehebatan Ummu Darda dalam pemikiran dan pemahaman. Beliau radhiyallahu anha hidup pada masa Muawiyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya apa? Islam tidak melarang para wanita untuk belajar agama. Ya. Makanya bagi para ummahat dan muslimat, ya, para akhwat untuk semangat dalam mempelajari ilmu syar'i. Ya. Kemudian ada sebuah riwayat bahwasanya Aisyah binti Yazid bin Sakan radhiyallahu anha pernah mendatangi Nabi SAW sembari berkata, aku adalah seorang utusan dari orang-orang yang berada di belakangku dari sejumlah wanita muslimah. Semua berkata dan berpendapat seperti perkataan dan pendapatku sekarang ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutusmu untuk kalangan laki-laki dan perempuan. Kami juga, semua juga telah beriman dan berittiba mengikuti kepadamu. Namun kami para wanita memiliki gerak terbatas, menjadi pihak yang menangani urusan rumah tangga belaka, sedangkan kaum laki-laki bisa memperoleh keutamaan yang sangat banyak dengan menunaikan sholat berjamaah, ikut mengiringi jenazah. Makanya Nabi SAW bersabda, la'anallahu zawaratul kubur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Nah, maknanya ini bagaimana? Maknanya kenapa demikian? Zawarat bukan zairat ya. Beda antara istilah apa? Kosakata zawarat dengan zairat. Kalau zawarat itu terlalu sering untuk berziarah kubur, sangat sering, bahkan sangat sering sekali. Tetapi kalau zairat mungkin bisa kita kiaskan mungkin setahun 2 kali, seperti menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri misalkan demikian. Nah, kenapa demikian? Dan dalam agama para wanita juga dilarang untuk mengikuti jenazah. Karena apa? Mereka lemah, selalu nangis, ujung-ujungnya niyahah atau meratap, sehingga nanti dikhawatirkan tidak ridha terhadap takdir Allah. Itu para jamaah rahimakumullah. Tatkala mereka pergi berjihad, maka kamilah yang menjaga harta-harta dan merawat anak-anak mereka. Maka apakah kami juga dapat menuai pahala yang sama dengan mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat seraya berseru, ya, apakah kalian pernah mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Artinya apa?
Artinya wanita ini bertanya kepada Rasulullah untuk kebaikan agamanya. Dan tentu saja untuk kebaikan agamanya ketika dia mengetahui ilmunya, tentu saja juga mengamalkannya. Pertanyaan ini apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW itu menggambarkan akan kecemburuan mereka terhadap agama Islam dan ilmu syar'i. Semangatnya mereka dalam memahami ilmu syar'i. Ya. Yang ternyata pertanyaan semacam ini ternyata tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat laki-laki. Sehingga apa? Hal itu memberikan takjub kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW itu bertanya kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, untuk menunjukkan bahwasanya si perempuan ini dan orang-orang yang berada di belakangnya itu begitu semangat sekali untuk mempelajari agama Islam dan ilmu syar'i. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai pulanglah engkau wahai Asma dan beritahukan kepada para wanita di belakangmu bahwa baiknya perlakuan salah seorang dari kalian kepada suaminya, semangatnya dalam mencari keridhaan suaminya dan terus mengikuti keinginan suaminya, maka pahala itu semua sama dengan apa yang engkau sebutkan tadi tentang keutamaan laki-laki yang berpahala besar. Masya Allah. Makanya para ummahat sekalian, a'azani Allah wa iyyakunna, inti dari ilmu syar'i, tingginya ilmu syar'i, tingginya adab seorang perempuan, seorang istri itu adalah ketaatannya kepada sang suami. Ya, ketaatannya kepada sang suami. Itu. Kenapa demikian? Para jamaah rahimakumullah, paling tidak ada 3 tugas utama dan itu terberat bagi seorang suami terhadap istrinya. Apa itu? Pertama, mengajarkan ilmu syar'i. Kedua, bahwasanya sang suami bertanggung jawab terhadap sang istri dunia dan akhirat. Kalau sang suami berbuat dosa, dia menanggung sendiri nanti di akhirat. Kalau sang istri berbuat dosa, maka sang suami juga akan menanggung dosanya itu. Yang ketiga, yaitu menyelamatkan sang istri dan keluarga dari api neraka. Ketiga inilah berat sekali. Ya. Nah makanya apa? Para jamaah rahimakumullahu ta'ala, ya, semoga kita diberikan, ya, semoga Allah menjadikan, ya, para istri itu taat kepada Allah dan kepada suami. Ma'asyiral muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Ada sebuah problem yang sangat berat juga, terutama kepada muslimat, karena memang itu merupakan, mereka para muslimat itu merupakan objek daripada propaganda orang barat. Propaganda orang barat. Ya. Mereka itu terhalang untuk mencari ilmu. Ya. Sehingga ketidaktahuannya tentang agama menimbulkan dampak keburukan, keterbelakangan, kemunduran kaum muslimin. Ya. Ibu-ibu ummahat, ya, tidak memiliki ilmu akan melahirkan anak-anak yang bodoh dan lemah. Seorang penyair mengatakan, wa idzan nisa'u nasha'at fi ummiyatin radha'ar rijalu jahalatun wa khumulatan. Apabila wanita tumbuh dalam kebodohan, maka kaum laki-laki menelan kebodohan dan kelemahan. Ya. Oleh karenanya, termasuk kemajuan yang terpuji yakni dengan dibukakannya pintu pendidikan bagi remaja putri.
dan meningkatnya istri-istri dan ibu-ibu yang membekali diri dengan ilmu syar'i di tengah masyarakat. Makanya Pak, para akhwat dan ummahat azanallahu wa iyyakum, sebelum datangnya ajal, maka kesempatan untuk meraih ilmu syar'i itu masih ada. Ya. Walaupun umur kita udah 60 tahun, walaupun umur kita alhamdulillah masih diberi umur panjang sampai 70 tahun, amin ya rabbal alamin, maka itu kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Betapa banyaknya saya sering mendengar sebuah cerita, ya, orang-orang tua umurnya 70 tahun alhamdulillah mengenal sunnah, kemudian mereka semangat sekali dalam menuntut ilmu. Itu merupakan kebaikan besar. Tadi di muqaddimah saya sudah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya di dalam agamanya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ya ada yaitu ilmu-ilmu yang wajib dimengerti oleh seorang muslim dan muslimah ialah ilmu-ilmu agama yang terpenting, yaitu dharuri, ya, bukan ilmu yang mengandung unsur kedustaan dan yang dipropagandakan oleh orang-orang yang berkiblat ke negeri barat dan para penyuruh kebebasan mutlak, ya, yang sering kita dengar dengan adanya dengan istilah emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu, ya, kalau ditujukan adalah pada pelajaran agama, itu ya memang seperti yang kita katakan tadi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh orang-orang barat itu tidak seperti itu. Karena tidak mungkin kita mempelajari agama kita itu kepada orang-orang barat. Akhirnya jadilah dia itu liberal. Akhirnya jadi pluralisme. Katanya semua agama sama. Lah kalau semua agama sama, kenapa harus pindah agama? Kan sama katanya. Ya. Kemudian liberal juga demikian. Katanya bahwasanya agama ini bebas dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah mengutus dan memerintahkan seorang nabi dan rasul kepada umat? Ya. Maka demikian tidak dibutuhkan kalau memang agama ini dipahami secara bebas oleh orang-orang bodoh. Makanya emansipasi wanita itu justru membuat para wanita itu semakin jauh dari agamanya, ya, semakin jauh dari agamanya, semakin jauh dari ilmu syar'i. Ya, makanya kalau kita dapati para wanita yang betul-betul memegang daripada istilah orang-orang barat ini, ya, kemuliaan mereka itu hilang, ya, mereka tidak mulia lagi, ya. Makanya tidak ada yang diinginkan oleh barat terhadap wanita muslimah kecuali mereka itu, yaitu orang-orang barat itu bisa menikmati apa-apa yang tidak dibolehkan dalam Islam, ya. Misalkan begini, sekarang kan banyak sekali model-model jilbab. Ada yang jilbab kecil banget, hanya sekedar menutup kepala dan leher. Atau jilbabnya besar, tapi nanti dililitkan di leher. Ya. Di satu sisi lain, itu memang ketaatan kepada Allah. Tapi di sisi lain tidak mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketentuan berjilbab itu tidak seperti itu, tidak seribet dengan yang namanya tutorial hijab.
ada tutorial apa namanya, jilbab modern, ada tutorial jilbab yang biasanya dipakai untuk wisuda, itu kan dari semacam silang, yang kanan itu merah, yang kiri kuning dan seterusnya. Ya. Ada juga yang lain. Supaya apa? Untuk apa? Untuk menanggalkan kemuliaan seorang perempuan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya tutorial hijab itu yang paling mudah, ya, paling mudah dan paling ringan untuk dijalankan seorang muslimah. Belum nanti gamis, ya, gamis yang baik itu adalah warna hitam, tidak berbordir, dan juga dengan tidak memakai butterfly. Butterfly itu kan nanti jadinya cantik. Padahal gamis itu dan cadar itu adalah untuk melindungi dia dari fitnah. Iya. Tapi malah jadinya cantik. Akhirnya apa? Para laki-laki pun terfitnah. Demikian. Makanya apa? Emansipasi wanita itu tidak memberikan kebaikan sama sekali terhadap perempuan. Karena apa? Dia tidaklah datangnya dari Allah, tidak datang dari ajaran Islam. Ya. Yang namanya emansipasi wanita itu dari Barat. Tidaklah ada keinginan dari Barat kecuali keburukan terhadap kaum muslimah. Makanya dikatakan bahwasanya peradaban itu bisa dihancurkan, itu salah satunya adalah menghancurkan perempuan. Ya. Makanya dikatakan oleh seorang ulama salaf bahwasanya apa? Ketika engkau mengajari seorang laki-laki, engkau akan mengajarkan satu orang saja. Tapi ketika engkau mengajari perempuan, maka engkau akan mengajarkan umat. Ingat para jamaah, ya, para ummahat dan para akhwat, akan mengajarkan umat, bukan satu individu saja. Karena nanti akan ada anak-anaknya yang dia ajarkan menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, ya, di antara ketentuan pembolehan perempuan keluar untuk menuntut ilmu, ya, padahal pada dasarnya menetapnya perempuan di rumah adalah suatu hal yang wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian menetap di rumah kalian, serta janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Ini dalam rangka untuk memuliakan wanita muslimah dan untuk menjaga wanita muslimah. Ya. Nabi SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjida wa buyutahunna khairul lahunna. Ya. Janganlah kalian menahan kaum perempuan kalian dari masjid-masjid. Namun rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi hadis ini kita pahami para akhwat dan ummahat rahimakumullah. Yang lebih baik bagi seorang perempuan adalah di masjid untuk sholatnya dan ibadah yang lainnya. Kemudian ketika ummahat minta izin kepada sang suami, maka tidak boleh bagi sang suami untuk apa? Untuk melarang istrinya untuk ke masjid. Tapi dengan syarat apa? Tidak boleh tabarruj. Tidak boleh tabarruj. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innahu qad udzina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Sesungguhnya kalian telah diizinkan keluar untuk keperluan kalian. Kalau memang di situ menuntut ilmu syar'i, tidak perlu tabarruj dengan memakai pernak-pernik pakaian yang masya Allah,
memakai emas diperlihatkan entah itu di kedua tangannya, di kalungnya dan seterusnya. Tidak perlu. Ya, istilah kita jor-joran, tidak perlu jor-joran. Ya. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtamalat?" Faqala na'am idza ra'atil ma'. Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu terhadap kebenaran. Apakah perempuan mandi wajib bila ia mimpi basah?" Beliau menjawab, "Iya, bila melihat air." Ya. Makanya para jamaah rahimakumullah, para ummahat rahimakumullah taala, ya, menuntut ilmu syar'i juga wajib bagi perempuan. Nah, adapun etika dan ketentuan bagi perempuan dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah orang yang mengajar dia tidak terpenuhi dari pihak mahramnya. Ya, jika orang yang mengajarkan ilmu kepadanya guna mencukupi kebutuhan ilmu yang dia tuntut telah terpenuhi dari pihak mahramnya, baik ayah, saudara, suami, anak maupun semisalnya, menetap di rumah adalah hal yang paling layak baginya berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Makanya para jamaah rahimakumullah, para ummahat bisa mengambil ilmu juga dari anak-anak ummahat yang ada di pesantren, yang di pesantrennya. Yang mana di pesantren itu diajarkan ilmu syar'i. Makanya seperti mbak saya itu kan anaknya di pesantren. Jadi ketika ibunya itu merasa ada kesulitan dalam hal agama, ya, dia bertanya kepada anaknya, ya, bertanya kepada anaknya, ya. Kemudian yang kedua, ada keperluan yang mendesak untuk keluar sementara suami mahramnya juga tidak ada, ya. Yakni bila seorang muslimah mengalami sebuah problematika yang harus dijawab dan dijelaskan secara syar'i, sedang tidak ada orang di antara mahramnya yang bisa menjelaskan atau mempertanyakan problematika tersebut kepada seorang alim yang terpercaya. Dan sekarang juga alhamdulillah, ya, sebagian asatidzah kita juga bisa ditanya juga dari para ummahat. Saya juga sering ditanya dari para ummahat, tapi selalu saya beri catatan setelah selesai menjawab, saya jawab sesuai keperluan saja, tidak berlama-lama. Yang ketiga, bertanya kepada orang yang tepat. Yang pertama, jikalau masih ada istrinya ustadz bisa menjawab, itu lebih baik. Namun jika tidak ada, maka lewat istrinya ustadz tersebut kemudian disampaikan kepada ustadznya. Kalau tidak ada, ya misalkan ustadznya masih muda, kemudian bertanya kepada beliau melalui WhatsApp dan seterusnya, maka sekedarnya saja, ya. Kemudian yang keempat, sebatas keperluan, ya. Dalam posisi seorang muslimah bertanya langsung kepada seorang alim, bila sang alim telah menjawab atau telah menjelaskan keperluannya, dia tidak boleh memperbanyak pembicaraan dengan sang alim tersebut karena dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan fitnah. Dan seperti yang saya dengar sendiri, ya, oleh orang yang melihatnya itu, karena sebagian dari kita asatidzah itu ada juga yang demikian. Dia menjadikan kepamoran, kemasyhuran daripada gelar ustadznya itu adalah untuk mendekati para perempuan. Waliyadzubillah. Yang kelima, tidak boleh bercampur baur ikhtilat dengan guru atau murid lelaki yang ada di majelis. Tahun lalu kita lihat di Facebook itu ada sholat Id di negara Arab, ya. Di negara Arab itu sholat Id itu bercampur baur. Dalam satu shaf itu ada beberapa laki-laki dan perempuan. Nah, tahun ini saya juga melihat di negara kita itu ada yang seperti itu, sholat Id itu
Seorang laki-laki, samping kanannya perempuan, depannya perempuan, kirinya itu laki-laki. Nah, kemudian nggak jauh dari situ sekitar 5 meter juga sama seperti itu. Makanya di sini para jamaah, para ummahat, akhwat rahimakumullah, bahwasanya Allah itu tidak diibadahi dengan kejahilan. Tidak diibadahi dengan kejahilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin." Janganlah sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali ada mahram bersamanya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Berhati-hatilah terhadap menjumpai perempuan. Makanya di Saudi itu ada suq nisa. Ya. Ada pasar khusus perempuan yang mana laki-laki tidak boleh masuk. Ya. Ya, karena bertanya melalui belakang hijab serta tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab." Apabila meminta suatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintahlah dari belakang hijab. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujuhunna." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ya. Nah, itu adalah tentang etika dan adat dalam menuntut ilmu syar'i. Intinya bahwasanya para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu, ya, para ummi-ummi dan seterusnya, ya, itu wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Yang sudah kita jelaskan tadi, ya, bahwasanya di pundak antunna sekalian itu pendidikan agama anak antunna sendiri. Ya, dan juga nanti akan mengangkat derajat ummahat, ya, dari sesuai dengan wasilah daripada anak-anak tersebut. Ya. Wallahu alam bissawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di depan saya ada beberapa pertanyaan.